Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Tengku Kania dengan NIM C0D0220022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Yang pertama ada konsep penyusutan dan amortisasi. Secara konseptual, penyusutan adalah alokasi biaya akuisisi aset tetap atau tidak termasuk tanah berdasarkan aset kelas selama masa manfaat tertentu. Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH mengatur penyusutan pajak. Pada saat yang sama, amortisasi adalah alokasi aset tidak berwujud yang diperoleh dalam suatu tertentu umur. Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan penyusutan. Penyusutan berlangsung dari bulan di mana biaya dikeluarkan, kecuali untuk aset yang masih diproses. Penyusutan berjalan dari bulan di mana aset selesai, sedangkan amortisasi dimulai dari bulan pengeluaran dilakukan. Penyusutan dan amortisasi berakhir pada akhir masa manfaatnya. Kedua, ada klasifikasi aset tidak berwujud non-real estate. Untuk menghitung penyusutan pajak, masing-masing aset tetap harus dikelompokkan bersama. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 96/PMK 03/2009 tentang jenis-jenis aset yang termasuk dalam kelompok aset berwujud non-real estate untuk tujuan penyusutan. Perusahaan membayar pajak harus menjaga kelompok berdasarkan PMK agar tidak positif koreksi dibuat untuk penyusutan ketika diaudit oleh otoritas pajak. Ada panduan untuk tabel grup aset untuk di mana aset berada. Wajib pajak dapat menghitung penyusutan sesuai dengan tingkat penyusutan yang ditentukan. Amortisasi dihitung setiap bulan, dengan kata lain, satu hari dihitung sebagai sebulan. Selanjutnya ada amortisasi harta tidak berwujud. Untuk tujuan pajak, biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh bisnis untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang sesuai dengan pasal 11A penghasilan Undang-Undang Perpajakan, dan metode penyusutan untuk konsisten atau digunakan secara efektif dan berprinsip cara. Selanjutnya ada penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Penyusutan aktiva tetap berwujud dan penyusutan aktiva tidak berwujud dimulai dari bulan dalam yang pengeluarannya dikeluarkan, dengan pengecualian bidang kegiatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam PMK nomor 2, PMK nomor 248 atau PMK 03 atau 2008, PMK nomor 249 atau PMK 03 atau 2008, dan PMK 126 atau PMK 011 atau 2012. Sektor kegiatan tertentu yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Departemen Pengelolaan Hutan, yaitu Departemen Pengelolaan Hutan, luas lahan hutan dan hasil hutan yang dapat dihasilkan berkali-kali dan hanya berbuah setelah ditanam selama lebih dari 1 tahun. Kedua ada Industri Perkebunan Hutan, yaitu industri perkebunan yang tanamannya dapat diproduksi berkali-kali dan dapat berubah hanya setelah ditanam selama lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada ternak, yaitu ternak yang dapat diproduksi berkali-kali dan harus dipelihara setidaknya setahun sebelum bisa dijual. Contoh penyusutan perangkat lunak. Perangkat lunak komputer adalah program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. Aplikasi universal adalah program yang dapat digunakan pengguna biasa untuk melakukan berbagai tugas di atasnya komputer. Aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk otomatis sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan komersial tertentu seperti perbankan, pasar modal, hotel, rumah sakit, atau sektor penerbangan. Biaya perangkat lunak dibagi menjadi 2 bagian. 100% dari biaya langsung di bulan pembeli atau diamortasi selama masa manfaatnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.